Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a ila yusma. Amin ya rabbal alamin. Bang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali berkahi kita, kembali beri kita ridhonya, kembali Allah pilih kita sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita menambah timbangan amal soleh, timbangan kebaikan kita di akhirat, dan juga menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin mengajak kita menangkap pesan, ya, mengambil ibrah dari aktivitas terakhir jamaah haji. Ya, haji sudah selesai, karena haji itu hanya 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 6 hari. Tanggal 8-nya niat, pakai ihram di miqat. Tanggal bergerak, ya. Tanggal 9-nya di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Lalu kemudian pindah ke tanggal 10-nya, ya, ke Mina, melontar jumrah, lalu ke tawaf ke Ka'bah, habis tawaf habis sa'i, tahlul. Nah, tanggal 11 balik lagi ke Mina. 11, 12, 13. Ya. Apa yang dilakukan di Mina? Jumrah. Melontar jumrah. Tanggal 11 itu, ya, bermalam di Mina, mabit di Mina. Tanggal 11 itu 3 kali jumrah satu hari itu. Jumratul ula, ya, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Jadi ada 3 tempat, ya. Kenapa 3 tempat? Karena dulu Nabi Ibrahim sewaktu dia mau menyembelih Ismail, terus-terusan digoda oleh setan agar jangan sampai, ya, menyembelih anaknya, agar jangan sampai melaksanakan ketak perintah Allah itu. Waktu mau berangkat digoda dia, ya. Maka oleh Nabi Ibrahim dilempari setan itu dengan batu, ya. Sudah pergi, jalan lagi Nabi Ibrahim, di tengah perjalanan digoda lagi, ya. Sama godaannya, jangan, itu anak kamu, kasihan, anak sikok-sikoknya, itu kan dapatnya payah, sekali dapat kenapa? Ya, nak disembelih, kata gitu. Nabi Ibrahim karena itu tahu godaan setan, dia lempar lagi setan itu.
Sampai yang ketiga, nah jadi melempar yang pertama itulah jumratul ula, ya. Nanti yang kedua itu jumratul wusta. Nah yang ketiga, di tempat ketiga ketika sudah hampir ya mau melaksanakan perintah itu masih juga iblis menggoda, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadi sampai tiga kali iblis tidak berhenti menggoda, ya, tidak berhenti menggoda ingin menggagalkan Nabi Ibrahim, tidak berhenti, ya kan. Dan Nabi Ibrahim pun kemudian melempari setan itu dengan batu agar dia menjauh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Jadi nanti jemaah haji coba tengok ya, apa pesannya gitu. Karena rukunnya sudah selesai di tanggal 10 itu, sudah tahallul akhir itu sudah selesai. 11, 12, 13 itu ya, tinggal jumrah aja ya. Jadi kaget, coba tengok, saya ngajak kita sebentar ya. Jadi agenda tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini ya, itu cuma melontar jumrah. Kaget dari tanggal 9 ke tanggal 10 itu balik dari Arafah kan, ya. 10 itu ada melontar jumrah juga di awalnya Aqabah kan, baru kemudian tawaf, baru kemudian sa'i, baru tahallul gitu. Jadi ini ada juga sudah satu kali di sini nih melontar jumrah. Kalau ini cuma 7 ikok batu satu kali, sehingga batunya 7 buah. Kita sama-sama anggaplah sedang cerita haji supaya rindu gitu ya, tak? Allah, ya Allah, sampaikanlah kita ya semua. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 11 ini 3 kali satu hari. Agendanya itu baik, melontar jumrah. Ya, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Di 3 tempat nih. Setiap tempat 7 batu. Iya tak? Tambah nanti di wusta 7 batu, di ula 7 batu gitu. Di besoknya juga sama. Nih, masing-masing sama nih, sama. Jadi jamaah haji selama lakukan ibadah haji berapa kali, berapa batu yang dilempar? 28. Ini sama, nih 7 juga. Nih. Ini tiap hari 3 kali. Dari jumlah tiang 1 ke tiang 2 ini kalau tidak salah sekitar 150-an ya. Dari tiang 3 yang agak jauh sedikit 230, 240. Ya. Artinya ini sehari 21 sudah 60 63 dah. Tambah 7 berarti 60. 70. Ini kan 21 63 tambah 7 70 ya. Nah, sekarang yuk, yang jadi apa maksud saya cerita ini? Kenapa haji itu ya ditutup dengan melontar jumrah itu? Sehari sampai 3 tempat 7 kali. Sikok tempat 7 kali. Dan tidak boleh melempar batunya itu sekaligus sekali melempar 7 ikok. Harus sikok-sikok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus 7 satu-satu aja, tidak boleh. Walaupun batunya mungkin bisa kita lempar lah sekali lempar, tidak boleh. Ya sunnahnya tidak begitu. Ya. Salah satu pesan kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya bahwa ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah, bukan berarti dia tidak digoda lagi oleh setan. Ketika seseorang terus berusaha melaksanakan perintah Allah, waktu berniat mau jadi hamba yang baik digoda oleh setan. Ketika sedang melaksanakan ibadah, ya, digoda juga.
Selesai ibadah, digoda juga, tidak berhenti pokoknya dia. Ya, itulah dia setan. Ya, setan dari kata syatona artinya menjauh. Jadi setan itu adalah makhluk yang pekerjaannya ingin menjauhkan manusia dari Allah dengan cara melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan kebaikan. Itu setan namanya ya. Semua yang menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari ketaatan, mengajak manusia berbuat maksiat, berarti namanya syatana. Ya, menjauh. Oke. Dah. Kenapa saya ajak kita cerita ini? Ya. Ini pesan yang kuat bagi setiap haji, bagi setiap jamaah haji wal hajjah. Ya. Bahwa walaupun dia sudah sampai menyempurnakan rukun Islamnya, tapi setan tidak akan pernah berhenti. Ya. Nah, saya mau ajak kita tengok dua ayat sebetulnya, mudah-mudahan terkejar ya, tentang setan ini. Kita sekali lagi mengambil ibrah dari jamaah haji ya. Al-Quran dimulai dengan setiap kita akan membaca Al-Quran, Allah suruh kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Quran ditutup dengan surat An-Nas. Isi juga berlindung dari godaan minal jinnati wan nas, dari yang menggoda hati kita, yang memelesetkan kita, yang menjauhkan kita dari Allah, baik dari golongan jin atau dari golongan manusia, setan juga. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau membaca harus disunahkan baca ta'awudz. Al-Quran penutupnya juga tadi ya, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Artinya kita berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup satu kali di awal saja, tidak cukup pagi hari, siang juga, sore juga, malam juga. Ya, kurang lebih begitu. Mari kita tengok ya. Yang pertama kita tengok surat Al-A'raf ayat 17. Ya. Surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf surat ke-7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa ya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya, ilahir ayat. Wala tajidu, nanti kata Allah, sangat sedikit, kamu tidak akan dapati orang-orang yang bersyukur itu kecuali hanya sedikit. Summa kata Allah Subhanahu wa taala ya di ayat ini, summa, kemudian la'atiyannahum, ya, kita summa la'atiyannahum mim baini ya, min baini aidihim, nih aidihim wa min khalfihim tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kita tutup sampai apa? Kita stop di sini dulu ya. Yuk kita tengok ayat ini ya.
Jadi kata ulama tafsir, ayat ini bercerita tentang kesungguhan setan, usaha setan menggoda kita, menggelincirkan kita yang sangat kalau bahasa komprehensif itu apa? Strategi setan yang komprehensif, fleksibel, tidak pernah berhenti, terus menerus, continue, ya. Dan dari berbagai lini, dari berbagai sudut, dari berbagai cara dalam kehidupan kita. Yuk kita tengok dulu ya. Summa, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian, ini sambungan. Ini karena cerita ayat sebelumnya tentang setan dikeluarkan dari, awalnya cerita setan dikeluarkan dari surga iblis, sehingga kemudian dia bersumpah, ya. Dan ini sumpah dia nih, sumpah setan, ya. Summa la atiyannahum, ini 3 kata nih. La atiyannahum itu terdiri dari 3 kata. Summa la atiyannahum, maaf salah, 4 kata. Nanya sendiri, ya. Mimbaini, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang. Jadi kata setan sungguh, kemudian setan bersumpah, sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Tengok, setan mendatangi kita dari berbagai penjuru. Nah, itu. Sekarang pertanyaan, kenapa setan tidak datang dari atas dan dari bawah? Kaget terakhir kita bahas itu. Ya, karena dalam tafsir dibahas masalah ini, ya. Waalaikumsalam. Yuk. Masalah. Fadal. Harus cari tempat dulu nih. Baik. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya. Baik, kita sambung ya. Jadi Pak Epi, kita cerita surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 17, ya. Kita sedang cerita tentang sumpahnya setan. Tadi sudah kita awali bahwa jemaah haji itu 3 hari terakhir, 11, 12, 13, aktivitas utamanya adalah melontar jumroh di 3 tempat sampai 3 kali dalam sehari. Ya, pesannya apa? Allah memberitahu bahwa setan itu musuh dan harus diperlakukan sebagai musuh. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara setan menggoda manusia. Ya. Nah, yuk sekarang kita tengok perkata ya. Kita tengok perkata. Yang pertama di ayat ini, summa, kemudian, lalu. Jadi setan bersumpah, iblis bersumpah. Sesudah dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersumpah, la'atiyannahum, kata iblis. Ya. La ini lam qasam namanya. Ya. Lam takkid, qasam dia, sumpah. Jadi sama seperti demi Allah gitu. Ya, ini lam qasam nih, lam ini. Lam qasam artinya demi Allah, sumpah. Gitu ya. Kalau bahasa kita tadi tuh, demi Allah aku bersumpah. Di Al-Qur'an itu ketemu nanti kita la uqsimu bihadzal balad. Kata Allah Subhanahu wa taala kan? La uqsimu, kan itu sama, la uqsimu. Sungguh aku bersumpah, ya,
uksimunya aku bersumpah bihadzal balad, dengan atas negeri ini, maksudnya Mekah gitu ya. Ini juga begitu, la ini lam qasam. Lam qasam itu lam sumpah. Artinya menunjukkan kesungguhan. Namanya orang bersumpah, ya enggak? Cuman kalau kita bersumpah tuh, demi Allah, pokoknya tahun depan aku nak korban 5. Misal gitu ya. Saya tahun depan akan berkorban lebih baik dari tahun ini, misal itu. Karena tadi ya, kita kurbanun gitu ya. Demi Allah, saya akan berusaha sekuat tenaga, misal gitu ya, untuk menjadi hamba Allah yang baik. Itu kan sumpah tuh, menunjukkan kesungguhan, keseriusan, ya, kebulatan tekad. Nah, kalau bahasa kini itu. Jadi ini kata la atiyannahum. Atia ini datang. Ya. Atia itu mendatangi. Ya, jadi kata iblis, sungguh demi Allah aku akan mendatangi mereka. Nah, nunnya ini tengok nih, pakai tasdid. Ini takkid lagi. Taukid itu penegas, penguat, penyungguh. Sama seperti ini nih. Jadi ada 2 taukidnya. Ya. Kalau ini namanya nun taukid sakilah. Bahasa kitanya itu menunjukkan kepastian dan tidak ada ragu sedikit pun, dan akan terus melaksanakannya continue, berkelanjutan. Itu arti nun tasdid nih. Ya. Jadi nun tasdid ini artinya pasti akan dikerjakan, lalu continue. Continue ini artinya kayak continue pakai IEW gitu. Akan terus menerus. Dah? Hum ini siapa? Hum ini kita manusia. Artinya domir. Artinya objek penderitanya nih. Ya, artinya kita objek, tapi objeknya objek penderita yang akan terus didatangi oleh setan. Sudah, coba tengok sekarang. Macam mana setan bersumpah, tengok. Dari satu kata ini baik, ya. La sumpah demi, kemudian setan berkata, iblis berkata, demi Allah, sungguh aku akan mendatangi, ya, pasti akan aku datangi, tidak ada sedikit pun keraguan, pasti aku akan datangi, dan aku akan datang terus menerus. Kata iblis, kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusia itu? Kita. Ya, ini jamak, artinya semua. Nah, dan artinya kita yang akan didatangi oleh setan terus menerus. Makanya tadi, ya, Nabi Ibrahim itu baru nak berangkat, digoda, dia lempar di tengah jalan, digoda lagi, dia lempar lagi, dia di akhir digoda lagi, dia lempar. Begitulah terus setan. Setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap saat sampai hidup kita berakhir. Bahkan sampai kita saat sakratul maut pun dia tetap masih akan menggelincirkan kita. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi ini yang pertama, dari kata la'atiyannahum saja sudah nampak tuh kesungguhan, keseriusan, kebulatan tekad setan. Jadi 2 taukid ini dalam tafsir Ruhul Ma'ani dikatakan ini menunjuk, dalam satu kata dibuat 2 kata penegas dan penguat, penyungguh ini, kata beliau, ini menunjukkan bahwa setan, iblis sungguh-sungguh serius akan menggoda manusia dengan sepenuh kebulatan tekad gitu. Sudah? Tambah satu lagi, tengok. La'atiyannahum ini bentuknya mudhari'. Atia, ya, isimnya atia, kemudian jadi atiyannahum, dia mudhari'. Mudhari' itu artinya sekarang, present, selanjutnya continuous, and future, dan
Masa depan. Artinya sekarang, besok, dan seterusnya. Nah, lah. Dari sini maka jangan ada orang yang merasa alhamdulillah aku jadi orang baik. Yakin sudah merasa aman, tidak akan digoda setan gitu. Jangan, karena setan sudah ngomong nih. Selain dengan dua sumpah, dia juga pakai kata mudhari', fiilnya mudhari', ya. Allahu Akbar. Nah, lanjut. Mim baini, dari, ya. Di sini pakai mim baini, di sini pakai, kalau dari depan, kanan dan kiri pakai an. Nanti kita jelaskan. Tapi saya ingin fokus ke sini dulu nih. Jadi setan akan menggoda kita, akan mendatangi kita itu mim baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari berbagai penjuru. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Ada yang bertanya, kenapa tidak ada dari atas dan dari bawah? Nah, ya. Jadi setan dia bersumpah dia hanya akan datang dari, walaupun ini 4 sisi, tapi sudah mengelilingi kita nih. Ya. Yang pertama, sekarang yuk kita tengok. Dari wa mim baini aidihim, dari depan. Jadi beberapa tafsir, saya baca 5 sampai 6 tafsir menjelaskan ayat ini bisa bersifat fisik, bisa bersifat non fisik. Maksudnya tidak berbentuk dia, datang dari depan tapi tidak berbentuk. Namanya setan tidak menampakkan wujudnya dia. Yang dimaksud dari depan ini adalah cerita tentang masa depan. Masa depan kita apa? Akhirat. Ya, saya cerita dulu nih. Ketika mimbaini aidihim itu, ya, iblis, setan, dia sedang membuat keraguan, ya, ingin menggelincirkan kita terhadap masa depan kita, akhirat kita. Dia ingin membuat kita ragu akan hari berbangkit, ragu akan siksa kubur, ragu bahwa manusia lah jadi tanah, akan dibalikkan lagi jadi manusia, apalagi dibangkitkan, apalagi dikumpulkan, apalagi sebanyak-banyak itu manusia dari zaman Nabi Adam kakek sampai manusia terakhir. Ionian apa tidak nih? Jangan-jangan ada yang tertinggal, ada sikok dua. Aku tidak masuk, mudah-mudahan lah gitu. Masuk, ya, tidak ada cerita, tidak masuk itu. Jadi apa kata ulama? Nih Ibnu Katsir menyatakan begini. Iblis, setan datang dari belakang depan itu, dan dia pakai mimbaini, kata mimbaini, ini maksudnya dia langsung konfrontatif. Ya, langsung dia tidak halus caranya, langsung dia membuat kita itu ragu akan akhirat. Ya. Satu yang dia targetkan apa? Kita kehilangan waktu, dia ingin merubah dia akan mempengaruhi cara kita menggunakan waktu dan prioritas kita di dalam mengurus akhirat kita nih. Ya, dari sisi waktu dia akan get lu, bentar lagi. Masak dulu, masak air dulu, nyapu dulu. Nengok HP dulu. Apa lagi? Nyuci dulu gitu kan. Ya pokoknya akhirat kita tuh dari sisi waktu dan prioritasnya dikacaunya sama setan tuh. Ya. Dia mengacau waktu dan prioritas kita nih. Dikacaunya. Nah. Jadi macam mana kita kemudian kita tahu kalau kita tidak ragu, kita ada percaya, tapi kemudian tadi dikacaunya kita sehingga kemudian kita kehilangan prioritas, banyak waktu terbuang. Ya, tapi target utamanya di sini dia kepengen kita ragu terhadap urusan akhirat ini sehingga kemudian kita tidak serius lagi. Ya. Jadi itu cara maksud dia
datang dari depan itu. Jadi kalau kita berpikir, iya apa tidak, ya kakek aku dibangkitkan, itu berarti setannya sedang datang dari depan. Lah, kalau dari belakang, ini sedang cerita dunia. Setan sedang berusaha agar cinta kita kepada dunia itu betul-betul menguasai kita. Apa yang dia lakukan? Kamu kepengen hidup enak dah? Iya dah. Kakek anak-anak dak sekolah. Anak-anak kalau sakit dari mana dana berobatnya? Dia nak beli baju baru dari mana? Ya dak. Berarti harus kerja harus rajin. Ya dak. Pokoknya dibuat cinta kepada dunia. Kenapa? Untuk anak-anak. Judulnya begitu tuh. Tapi kemudian sama, kita kacau lagi akhirnya, ya. Jadi dibuat kita cinta kepada dunia, orientasi utama kita, betul lah, oh saya kepingin anak-anak saya sehat, anak-anak saya cukup semuanya, maka saya harus serius gitu kan. Tapi kemudian urusan-urusan dunia itu membuat kita kemudian ya lalai, lengah. Jadi kita kejar dunia itu. Sesudah kita kejar, kemudian ya akulah kerja capek-capek. Ini berarti kalau ada pikiran apa lokek, kikir, bakhil, MBG nih. Bakhil, buka apa lagu anak-anak itu? Lah kita lah kerja capek-capek, kita lah kerja pagi dan siang, sama pagi, siang, sore, senja. Orang duduk-duduk enak-enak, misal gitu ya. Kita pegawai sepenuh daya, tapi tiba-tiba enak baik dia nak minta datang kepada kau minta segala ini segala itu gitu kan? Dibuatnya karena cinta dunia, timbul lagi kemudian perasaan tadi kikir terhadap dunia. Kalau ini kemudian diikuti lagi dengan serakah. Ya, tak mau berbagi, nak kita galolah, gitu ya. Nah itu target setan datang dari belakang. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini dijelaskan dalam tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Lalu ternyata setan juga datang dari kanan. Ya. Dari kanan ini dari bab, kalau kanan tuh sedang cerita tentang kebaikan, ketaatan, ya. Oh, dia tidak bisa kemudian meragukan kita tentang akhirat, yakin gitu, tentang dunia bismillah, kita tawazun, dunia kita kejar tapi akhirat tidak kita. Akhirat kita kejar, dunia tidak kita tinggalkan. Dunia kita urus, akhirat kita urus. Ya. Oh, sudah berhasil, dia akan pakai cara yang lain. Datang dia dari kanan. Kanan itu simbol dari ketaatan. Simbol dari ketadarruan, kerendah dirian seorang hamba kepada Allah. Ketika kita sedang taat, tidak berhenti dia. Apa yang dia lakukan? Dibuatnya lah kita ria. Nih. Ya. Dibuatnya lah kita ujub, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih taat, merasa lebih soleh, merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih tinggi, merendahkan orang lain. Gitu ya. Oh, dibuatnya lah kemudian kita takabur, sombong. Ya tak? Ini jadi ketika kita sedang taat, jangan pikir kita tidak digoda setan. Tidak berhenti dia, terus dia akan menggoda kita. Caranya adalah tadi. Oh, lagi taat, atau ada yang orang muji kita. Ya Allah, baik nian, ibu ni solehah nian. Kembang kempis lah hidung kita ini kan, senang hati dipuji. Akibatnya kemudian kita ibadah tambah semangat. Jadi tambah semangatnya bukan karena Allah, tapi karena senang dipuji
orang. Akibatnya kalau tidak ada yang muji, tidak semangat, ya. Jadi orang yang taat itu digoda juga lewat ria, senang dipuji, lewat ujub merasa lebih dari orang lain, ya. Atau takabur, kemudian sombong dia karena merasa lebih juga, menimbulkan rasa tadi ya, takabur. Berikutnya setan datang lagi. Oh, orang ini ya tidak berhenti dia akan datang lagi dari kiri. Kiri ini adalah simbol kemaksiatan, ya, simbol ketidakpatuhan, nih, kemaksiatan. Macam mana cara dia masuk? Dijelaskan dalam tafsir, setan akan membuat, iblis akan membuat kemaksiatan itu jadi indah di mata kita, jadinya menyenangkan di hati, dan itulah adanya, ya tak? Jadi kalau dari kiri ini, macam mana setan kemudian membuat kemaksiatan itu jadi indah dan menyenangkan. Indah dan menyenangkan. Kalau zaman dulu ngapo orang tidak pakai jilbab, jilbab tuh zaman dulu. Kalau kini alhamdulillah sudah tidak lagi. Kalau di kota ya, pemahaman kaum muslimin jauh berubah. Tapi yang kita sedih hari ini ketika di kota kegiatan keagamaan, semangat beragama kaum muslimin itu semakin menguat, justru yang terjadi di dusun-dusun sebaliknya. Zaman dulu di dusun yang kuat agama, di kota yang tidak. Kini lah terbalik, justru di kota yang kuat agamanya, di dusun malah makin jauh, ya, ya Allah. Nah, jadi dia datang dari kiri, setan akan membuat kita memandang indah kemaksiatan, memandang indah perbuatan dosa itu, dan kita senang. Cuma kalau pengajian yang datang tidak sampai 100 orang. Tapi kalau dibuat konser, ya jangankan konser, organ tunggal baik, ya tak, berdesak-desakan, datang rela, tegak-tegak gitu kan, digigit nyamuk, becek-becek kadang, tapi datang. Begitulah setan kemudian membuat indah semua dosa, ya Allah. Setan buat kemudian itu jadi indah, jadi menyenangkan. Semua perbuatan yang tidak baik, ya. Oke, sudah. Coba lihat dari potongan ayat ini, ya, dari potongan ayat ini tadi saya baca tafsir Imam Al-Alusi, ya. Ini kata beliau begini. Ayat ini peringatan keras bagi manusia, tahzir namanya, ya. Ayat ini tahzir, peringatan keras bagi kita manusia. Setan, iblis, dia memakai strategi yang fleksibel dan komprehensif. Ini bahasa dusun gitu nih, ya. Dia pakai cara yang fleksibel dan komprehensif. Maksud fleksibel itu apa? Tidak bisa dari depan, dia dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Pokoknya dari segala macam cara, dari segala macam arah gitu, ya. Kemudian kata Imam Al-Alusi, dia memanfaatkan setan itu akan memanfaatkan setiap momentum. Maksudnya dalam berbagai keadaan digodanya kita. Ya, lagi semangat digoda, lagi lesu digoda. Dalam berbagai keadaan, setan akan memanfaatkan kelemahan kita dan juga akan memanfaatkan kelengahan. Jadi di mana titik lemah kita, dia akan datang di situ. Ada manusia yang lemah dari sisi uang, akan didatanginya dari uang.
Ada manusia yang lemah dari sisi lawan jenis, dia datanginya dari lawan jenis. Ada manusia yang lemah dari sisi jabatan, pangkat, akan didatanginya dari sisi tahta tadi itu ya. Jadi tergantung setiap orang lemahnya di mana, di situ dia akan datang. Ayat ini juga cerita, kata tafsir nih ya. Ayat ini menggambarkan al-hirs. Hirs itu semangat yang menggebu-gebu dari setan. Menggambarkan ketamakan, menggambarkan usaha yang terus-menerus dari setan untuk menyesatkan manusia dari segala lini kehidupan. Nah, itu kata di dalam tafsir itu. Jadi Bang Ayu, keluarga semua, dahsyat sekali ternyata ya. Dari dua taukid di depan tadi itu sudah menunjukkan sumpah ya, kebulatan tekad, kesungguhan, keseriusan setan akan terus menggoda kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Makanya balik ke cerita jumrah tadi tuh. Apa filosofi, apa pesan satu hari itu sampai 3 kali 7 itu kan melempari iblis dari pada hari tasyrik itu. Pesannya tadi di Jumratul Ula, saat kita mau berbuat baik, setan sudah menggoda kita. Sedang kita berbuat baik, setan goda kita. Hampir selesai kita berbuat baik, sudah di titik akhir berbuat baik, setan juga akan menggoda kita. Oh, tanggal 12 tasyrik kita lakukan lagi gitu. Jadi Allah ya lewat Nabi mencontohkan kepada kita 11, 12, 13 jamaah haji itu melempar jumrah sampai 3 kali 21 ya 7 kali 3 setiap hari, menggambarkan tadi itu bahwa kita melawan setan itu juga jangan pernah berhenti, karena dia tidak pernah lengah, tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus menerus, dia akan continue goda kita. Kita sudah sholat maghrib jamaah, sudah sholat isya jamaah, sudah pengajian, balik ke rumah. Pas nak tidur, aku nak tidur biar bangun cepat, supaya bisa bangun sebelum fajar. Tiba-tiba pas buka HP sebentar tuh, waduh pertandingan. Oh, siaran langsung final Arsenal lawan. Nontonlah sebentar 20 menit. Rupanya penalti sampai jam 2. Sudahnya ada telap lagi bangun sebelum subuh kan. Ya begitulah cara dia ya, tidak pernah berhenti. Ini yang pertama. Terus kenapa tidak dari atas dan dari bawah? Kenapa iblis, setan hanya datang dari depan, belakang, kanan dan kiri? Dia bersumpah itu, tapi tidak dari atas dan dari bawah. Yuk kita tengok. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan mengapa iblis ketika bersumpah dia tidak datang dari arah atas dan dari bawah. Ya. Di sini dikatakan atas ini ya, ini jalur murni wilayah kekuasaan Allah. Ya, ke atas ini betul-betul jalur yang menjadi kekuasaan Allah, otoritas penuh Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu steril dari setan. Kenapa dia steril? Di sini dikatakan karena itu jalur ke atas itu ada jalur turunnya rahmat. Allah menurunkan rahmatnya. Allah kan janji akan selalu turunkan rahmatnya. Allah sibuk selalu terus turunkan rahmatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmat yang sangat banyak, Ar-Rahim, rahmat yang tidak pernah putus-putusnya. Gitu. Ya, karena ini wilayah murni kekuasaan Allah, kata mufassirin, maka setan tidak bisa mengintervensi di sini, tidak bisa masuk dia lewat jalur ini. Kenapa juga ini? Kemudian dia tidak bisa masuk karena jalur atas ini adalah jalur diangkatnya doa-doa. Jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tadi langsung ke atas dia. Jadi jalur ini tempat diangkatnya doa, tidak bisa diganggu oleh iblis, oleh setan. Maka dari sini nih kita mulai terbuka nih ya. Walaupun setan datang dari berbagai penjuru mata angin, tapi sifatnya horizontal.
Sifatnya hanya ya horizontal, sekeliling kita baik, depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa dia tidak Allah sebutkan di sini, kata mufassirin, kenapa iblis tidak bersumpah akan datang dari bawah? Kita selama ini kadang terlalu semangat, tidak kita sebut iblis datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Padahal atas bawah tidak. Ya. Dikatakan kenapa tidak dari bawah? Karena arah bawah ini adalah di sini dikatakan simbol ketundukan hamba melalui sujud dan tadarruk. Simbol ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita meletakkan dahi kita ini di tempat sujud. Kita tadarruk, kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah sujud, maka setan akan menjauh. Kalau seorang sudah sujud, sudah dia tempelkan dahinya ke tempat sujud itu, maka setan akan menjauh. Kalau seseorang sudah tadarruk, dia rendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesombongan setan itu akan runtuh. Ya, jadi ketika seseorang itu sujud tadarruk dia, maka setan kehilangan. Ya, setan tidak bisa mendekati kita karena dia kehilangan kedekatan. Jadi yang membuat setan jauh itu adalah sujud tadarruk. Dan itu dari bawah. Nah, sekarang apa pesannya? Abang Ayu, keluarga semua. Artinya ketika seorang hamba ya ingin kemudian melawan tipu daya setan itu, dia punya dua jalur. Ya, vertikal. Ya, dari atas dan dari bawah. Dia banyak berdoa, dia berharap kepada Allah, plus dia buktikan dengan amalnya sujud dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk bagaimana cara kita melawan, ya, di akhir kita bicara bagaimana cara kita melawan godaan setan ini. Mari kita lihat satu surat ayat lain. Ya. Surat Al-Hijr ayat ke-39. Ayat ini juga menunjukkan sekali lagi sumpahnya iblis. Ya, Al-Hijr surat keberapa tuh Al-Hijr? Ayat ke-39 ya. Qala. Ini saya hapus ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Oke, yuk kita tengok surat Al-Hijr surat keberapa? Berapa? Surat ke-15 ayat 39. Oke. Qala, berkata iblis, Rabbi. Jadi di sini dihilangkan huruf ya-nya, Rabbi, seolah-olah ya ini menegaskan setan itu jauh dari Allah. Kalau Rabbi itu kan Tuhanku gitu. Nah, oleh Allah dihapus kata-kata huruf ba-nya itu, dihilangkan ya. Jadi cuma begini dia, qala Rabbi. Berkata iblis, qala, wahai Tuhan. Gitu, tidak dekat ya. Bima aghwaytani. Bima dengan apa-apa. Jadi ini ba sababiyah ya. Bima aghwaytani. Ya. Karena engkau sudah menyesatkan aku, karena engkau sudah menetapkan bahwa aku termasuk golongan, maksudnya setan ya, naudzubillah. Karena engkau sudah menetapkan setan menjadi golongan yang sudah sesat karena durhaka kepada Allah, ya. Apa kata beliau? Kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la. Sama nih. Tengok sama dengan ini nih. Ya, mudhari' juga.
La uzayyinanna lahum fil ardi tambah satu lagi wala ughwiyan nahum ya Allah ajma'in. Yuk kita tengok. Ini sekedar tambahan ya untuk menguatkan apa yang sudah kita bahas tadi di surat Al-A'raf. Sekarang Al-Hijr 39. Qala, berkata iblis, Rabbi, wahai Tuhan, dengan apa-apa yang sudah engkau tetapkan bahwa aku termasuk mereka, setan termasuk orang yang sesat, maka kemudian dia bersumpah lagi. Di ayat ini ada 5 taukidnya. Kalau ayat itu cuma 2 taukid. 2 taukid saja, ulama para mufassirin sudah mengatakan tadi, kesungguhan, keseriusan, kebulatan tekad untuk tidak akan berhenti menggoda ya selama manusia masih hidup sampai napas terakhirnya. Gitu. Itu 2 taukid di surat ini. Di ayat ini 5 taukidnya. Ya. 1, tengok. Nih. Lam ini sama lam qasam tadi ya. Lam sumpah ini, sumpah demi Allah. Ini aku uzayyinanna, aku akan membuat indah. Ya. Ini sama nun tasdid, ini juga nun taukid sakilah yang menunjukkan kepastian, tidak ada ragu, akan terus menerus berulang. Tasdid ini menunjukkan berulang. La uzayyinanna lahum. Jadi setan bersumpah, sungguh demi Allah, aku akan berulang-ulang, berketerusan, tidak akan berhenti untuk menjadikan kejahatan, kemaksiatan itu indah lahum bagi mereka manusia fil ardh, di bumi. Jadi lagi-lagi objeknya adalah kita, ya, sasarannya kita manusia. Di sini 2 taukidnya nih. Nih, kalau ini menjadikan indah kejahatan, kemaksiatan, Allah, ya setan bersumpah, pokoknya manusia akan memandang perbuatan dosa itu indah, menyenangkan. Itu sudah sumpah. Lalu di sini tengok. Dan wala ughwiyannahum. Sama, ini lam qasam, lam sumpah, ini nun takkid sakilah. Oke. Jadi kalau ini menyesatkan, sudah. Nih takkidnya saya kurung ya. 1, 2, 3, 4. Tengok yang kelima. Penegas yang kelima, ajma'in. Ini dalam tafsir disebut namanya taukid maknawi. Apa maksud taukid maknawi? Seluruhnya. Artinya tidak ada orang yang tidak akan didatangi oleh setan. Nabi pun tetap akan didatangi oleh setan. Ada malaikat Allah jadikan dia kemudian diberi hawa nafsu, didatangi juga oleh setan. Itulah kisah Harut dan Marut itu ya. Nah, jadi katalah, ini setan bilang dia ini taukid yang kelima, ini taukid maknawi. Maknanya itu kalau arti kita penegasan yang substantif. Maksudnya penegasan yang sangat pokok tanpa terkecuali gitu. Segalo-galonya pokoknya akan didatangi, akan disesatkan akan dibuat indah bagi dalam pandangan dia. Semua manusia tanpa terkecuali. Nah, jadi setan iblis itu sekali lagi datang dia dengan 5 di ayat ini 5 takkidnya.
Artinya dia tidak akan pernah lengah. Setan tidak akan pernah lengah. Maka jangan pernah cepat puas kita beribadah. Lah baca Quran 3 juz, rasanya lah senang hati. Lah banyak aku baca Quran, istirahat dulu 2 hari, 3 hari, 4 hari. Atau lah lewat sebulan. Zikir lah banyak, ntar nengok HP dua, lah bila mau nengok HP ya Allah. Jadi 5 taukid ini menunjukkan setan tidak akan pernah lengah, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lemah dia. Ya. Sudah. Terus, nah ini satu tafsir lagi. Kenapa dua-duanya pakai fi'il mudhari'? Ya, dua-duanya pakai fi'il mudhari'. Baik itu menjadikan indah kemaksiatan atau menyesatkan ini, ya, wazannya mudhari', bentuk katanya mudhari'. Sekarang, besok dan seterusnya, tidak akan pernah berhenti dia. Ya. Nah, kata ulama tafsir gini. Ya, mudhari' ini satu menunjukkan al-istimrar. Istimrar itu bahasa kitanya itu terus menerus. Ya, tidak akan pernah berhenti dia. Kapan baik? Setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terus. Ya. Maka tidak ada jaminan orang walaupun sudah jadi haji akan terus baik dia. Tidak ada jaminan dia sudah jadi kiai akan terus baik dia. Tidak ada jaminan orang sudah hafal Quran jadi baik. Tidak ada. Ya, tidak ada jaminan. Kenapa? Karena setan istimrar. Akan terus menerus dia datang. Ya. Lalu yang kedua, izin saya tengok tafsir ya. Apa makna sampai 5 taukid di ayat ini? Satu, makna al-istimrar, terus menerus, setiap detik, setiap hari, sepanjang hayat setan akan terus datang kepada kita. Yang kedua, maknanya adalah strategi setan selalu update. Ya, dia selalu update strateginya. Maksud update itu apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi yang dipakai oleh setan zaman dahulu mungkin bisa jadi tidak dipakai lagi. Dulu dah ada setan menggoda lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, karena memang belum ada. Kini karena ada masuk dari situ dia. Dari pokoknya macam mana perkembangan tren manusia, dia selalu update juga strateginya. Itu maksud sampai 5 taukid ini ya. Di sini dikatakan tajaddud, selalu memproduksi tipuan baru. Jadi setan itu di sini dikatakan tajaddud, dia dinamis sekali. Itu yang kita maksud di awal tadi, fleksibel dan komprehensif tadi itu ya. Fleksibel sekali. Dia selalu memproduksi tipuan baru, selalu ada yang baru. Ya. Ya macam tukang tipu-tipu online itu kan selalu ada cara baru kan. Seru supaya ada cara baru. Yang ketiga di sini dikatakan, ini diambil dari kata ini nih. Ini kan bima aghwaytani ini madi karena sudah terjadi. Sudah Allah sesatkan, sementara di sini mudhari'. Kenapa dalam satu ayat kontras? Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari' gitu. Jadi kata ulama tafsir, kontrasnya ayat ini itu menunjukkan setan sudah dinyatakan sesat, tetapi dia akan terus, ya, di sini dikatakan yang ketiga, godaan setan itu akan terus berlangsung. Satu,
Yang keduanya secara aktif. Tidak ada cerita setan pasif, tidak. Ya, naudzubillah nih ya, ya Allah. Jadi yang ketiga, apa hikmah di sampai 5 taukid ini? Dikatakan bahwa godaan setan itu akan terus berlangsung, ya, akan terus-terusan, dan yang kedua aktif dia. Tidak ada cerita dia nunggu, gitu ya, tidak ada cerita. Terus diintainya kita, di saat kita lengah, di saat kita capek, di saat ada angin, ada peluang, langsung dia masuk. Ya, itulah dia dikatakan dalam tafsir kenapa sampai 5 takkidnya di surat Al-Hijr ayat 39. Nah, sekarang bagian terakhir ya. Di ayat 40 Al-Hijr itu disebutkan, siapa orang yang tidak bisa digoda oleh setan? Orang-orang yang mukhlasin. Ya, apa maksud mukhlasin itu? Orang yang sudah masukkan ke dalam hatinya keikhlasan. Ya, bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Kalau mukhlisin itu orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin, orang yang memang Allah kasih dia anugerah sehingga keikhlasan itu ada di dalam hati dia, ya. Dah. Bagaimana cara kita menjadi orang yang mukhlasin? Bagaimana cara kita melawan godaan setan? Karena godaan setan itu dalam Al-Qur'an disebut godaan setan itu inna kaidas syaitani dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu walaupun dia terus menerus, walaupun dia datang dari berbagai penjuru, tapi dia dha'ifa. Dia lemah, gitu ya. Yuk kita tengok. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi mengatakan bagaimana cara kita menghadapi godaan setan yang terus-menerus tidak pernah berhenti dan sangat aktif ini. Kata beliau, yang pertama, ya, 1, merutinkan amalul khafi. Amalul khafi itu amal rahasia. Amal rahasia. Jadi setiap orang milikilah amal rahasia yang dia kerjakan, orang lain tidak tahu. Kenapa amal rahasia? Karena amal rahasia itulah yang membuat seseorang itu memang dia beribadah semata-mata karena Allah. Karena orang lain tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang memuji dia, tidak ada yang mencela dia. Hanya dia dengan Allah, ya. Mungkin kalau bahasa sederhana yang sering kita dengar itu, tangan kanan sedekah, tangan kiri, sampai begitu tuh. Amal rahasia itu gitu ya, tangan kanan yang sedekah, tangan kiri tidak tahu. Saya ada satu kawan saya, jauh di atas saya umurnya, psikolog dia. Sebelum COVID kemarin istrinya wafat. Dia punya anak 13. Ngapal Quran sebagian besar, ya. Selesai ketika dia wafat baru kemudian terdengar cerita ini. Sewaktu dia masih hidup tidak pernah ada yang menceritakan. Dia selalu setiap malam itu sholat tahajudnya 13 rakaat. Bukan mengado-ngado, karena dia kepingin satu sujud doa untuk satu anaknya setiap malam. Jadi kawan-kawan yang hadir waktu pemakaman beliau itu menceritakan harum di mana-mana, wangi gitu ya. Suara burung berkicau-kicau, senang, enak didengar ya kata di pemakaman. Tapi harumnya itu yang banyak orang merasakan.
Orang tidak ada yang tahu dia sholat malam itu, dia selalu sholat malam, tidak tinggal, dan 13 rakaat. Satu sujud untuk satu doa untuk satu anaknya. Ada juga kawan yang lain, ini cerita orang kekinian ya, yang punya anak 11, setiap satu salam itu satu doa. Satu salam satu doa. Jadi 10 kali salam dia kalau tahajudnya. Dalam 2 rakaat itu untuk satu anaknya, 2 rakaat kedua, untuk anak kedua, terus gitu. Dan hari ini anaknya 11 orang hafal Quran kalau. Masya Allah, 11 yang hafal Quran. Ya. Bukan menghafal, hafal. Bukan hanya menghafal, sudah hafal. Sekali lagi, tidak ada amal itu amal yang dia sembunyikan. Ya. Jadi diajarkan kepada kita, milikilah amal rahasia itu. Rahasia kalau orang rumah tahu ya wajar lah, dia antara kita dengan orang rumah tidak ada lagi batas, ya, tidak ada lagi batas. Tapi di luar rumah tidak ada yang tahu. Apa tahajud, apa duhanya, apa baca Qur'annya. Sekali lagi amal unggulan yang selalu kita kerjakan, dan jangan dilihat oleh orang lain. Supaya apa? Memang semata-mata kita kerjakan karena Allah. Jadi tadi tidak mengharapkan pujian, tidak ada yang muji kita, tidak ada pula yang mencela kita. Kalau namanya manusia kan gitu ya, tak? Aduh baik salahnya itu, ya. Apakah kita amal rahasianya bersedekah? Silahkan. Seperti Nabi yang Nabi wafat, Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, ada tak amal perbuatan yang amal soleh yang dikerjakan Nabi yang belum saya kerjakan? Abu Bakar tanya itu kepada Aisyah. Ternyata ada. Padahal Abu Bakar tuh orang yang apa bahasa koncoare, sedekat-dekatnya orang dengan Nabi Abu Bakar lah. Tidak ada yang istilahnya apa yang dikerjakan Nabi, Abu Bakar lah yang terdepan mengikuti gitu. Tidak. Ternyata ada, kata Aisyah. Apa itu? Nabi setiap pagi ternyata pergi keluar kota, ke pinggir kota Madinah, ada seorang Yahudi buta tua, ya, selalu Nabi ngasih makan tiap pagi dia roti gandum. Dan cara Nabi ngasih makannya katanya dilunakkan dulu roti gandum itu, sehingga ketika masuk ke mulut Yahudi ini disuapi sudah lunak. Abu Bakar tanya sama Aisyah dikasih tahu, Pak, yang belum Bapak kerjakan itu, yang Nabi kerjakan tidak Bapak kerjakan. Setiap pagi Nabi suamiku tadi mendatangi Yahudi buta itu, didatangilah sama Abu Bakar, bawanya roti gandum, dikasihnya lah makan. Langsung orang Yahudi itu langsung bertanya, siapa kau? Katanya. Aku ya orang yang biasa. Bukan, katanya. Karena orang yang biasa itu tidak ada ngasih aku roti keras, katanya. Nangis Abu Bakar. Dia pengen ngikuti Nabi tidak sempurna, tapi ya, diceritakan oleh Abu Bakar. Banyak, nih dengar ya. Ternyata setiap hari Nabi, setiap waktu Nabi ngasih makan ke situ, si Yahudi buta ini selalu mencaci maki Muhammad. Dia sebutkan, dia kata-katai Muhammad, orang yang membawa ajaran baru itu di Madinah, katanya. Sampai Nabi wafat, Yahudi buta ini tidak tahu kalau yang ngasih dia makan tuh Nabi Muhammad. Jadi ketika Abu Bakar nangis, dia cerita, tahukah engkau siapa yang memberimu makan itu? Dia Muhammad. Orang ini. Jadi diceritakan Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Tapi sesudah Nabi wafat. Macam itu Nabi merahasiakan. Ya tak? Kisah Umar bin Khattab bahwa dia sering mengantarkan makanan gandum bekarung ya, keliling itu, dia dewek yang manggul. Itu cerita itu baru ketahuannya sesudah dia wafat. Kenapa ketika dimandikan jenazahnya, punggungnya kapalan? Umar. Kenapa kapalan? Tadi karena sering memanggul
Gandum tadi untuk makan, malam-malam dia kirim ke berbagai tempat, gitu kan? Dia inspeksinya itu, dan yang tahu hanya hadimatnya satu orang, yang lain tidak tahu. Jadi setiap sahabat utama tuh punya amal rahasia. Kayak kalau kita tengok ulama-ulama tabiin masing-masing punya itu. Jadi ini yang pertama ya, milikilah amal rahasia, amal khafi, amal unggulan yang orang lain tidak tahu. Pikir, rencanakan dewek. Saya pengen unggul dari sisi apa? Apakah sedekahnya? Oh, ada tiap pagi anak yatim, apa nak urus anak yatim itu tiap pagi tanpa orang lain tahu. Cari waktu yang orang lain tidak tahu misalnya. Atau apa? Ada keluarga, ada orang tua, entah apa. Cari amal unggulan. Atau tadi mau tahajud, tapi orang lain tidak ada yang tahu duha, orang lain tidak ada yang tahu baca Quran, orang lain tidak ada yang tahu. Dan itu kita mulazamah, kita rutinkan, kerjakan, hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, macam mana cara kita untuk melawan godaan setan ini? Selalu, nah kalau di sini bahasa tafsirnya tajdidun niyah, selalu memperbaharui niat. Di sini secara khusus disebut selalu memperbaharui niat di 3 waktu, seperti Nabi Ibrahim tadi. Ya. Jadi niatnya itu selalu ditajdid, diperbaharui. Kapan? 3 kali itu sebelum mengerjakan satu amal. Sebelum memulai, bismillah, saya lakukan ini karena Allah. Di tengah jalan, ya, ketika sedang mengerjakan, ya, dipuji orang, dicela orang, tidak berubah. Dia kembali bismillah, ya, dia perbaharui lagi niat, saya lakukan ini karena Allah. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Selesai mengerjakan satu perbuatan baik, amal soleh, tajdid lagi niatnya, perbaharui lagi niat kita. Ya Allah, aku lakukan ini karena Engkau ya Allah, mengharap ridhamu ya Allah, bukan yang lain gitu. Dan itu yang kedua, ya, tajdid dunia, perbaharui selalu niat kita di 3 waktu, di awal, di saat, ya, di tengah, di saat mengerjakan, ketika mengerjakan, ataupun sesudah mengerjakan amal soleh itu. Lalu yang ketiga, ittihamun nafs, memandang diri selalu penuh kekurangan. Ya, memandang diri kita ini selalu penuh dengan kekurangan. Jadi jangan merasa awak lah yang lebih, ya. Oh, kita sudah misal tadi ya, kita tahajud 8 rakaat, ternyata ada orang yang tahajudnya 20 rakaat. Ada orang yang tahajudnya tadi dia 10 rakaat. Ada yang lebih. Ada orang tahajud 1 rakaatnya setengah juz. Ada orang yang tahajud, banyak orang yang lebih dari kita gitu. Jadi dalam ibadah tuh selalu nengok ke atas, ya. Kita ini masih jauh, ya, jauh. Banyak orang yang lebih soleh. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan merasa sudah banyak ibadah kita. Jadi yang ketiga tadi, ittihamun nafs, selalu merasa bahwa kita penuh kekurangan. Yang keempat dikatakan konsisten, ya. Ini konsistennya. Konsisten membaca Al-Quran dan zikir. Jadi titik tekannya bukan sekedar membaca Al-Quran dan berzikir, tidak, tetapi konsisten. Ada orang walaupun dia habis sholat tak lama, misal ya, zikirnya, tapi dia selalu, misal, ada zikir yang tidak akan pernah dia tinggal. Gitu. Misal Nabi bilang, siapa yang sesudah sholat membaca ayat kursi, apa hadisnya itu? Siapa yang sholat baca ayat kursi, Allah akan masukkan dia ke surga. Ya. Maka walaupun dia zikir, tetap sebentar, dia tetap ayat kursi tidak pernah tinggal, misal gitu. Okay.
Allahumma sholli. Ya, jadi konsisten. Kalau saya hanya baca satu ayat tiap hari, tapi baca. Saya baca satu halaman satu hari, baca. Terus lakukan, jangan idak. Ya, berzikir juga. Jadi ingat kuncinya konsisten ya. Nah, yang terakhir pada kesempatan malam ini, berdoa, membaca doa perlindungan, meminta perlindungan dari syirik. Nabi setiap pagi dan petang selalu baca doa, ya, minta perlindungan kepada Allah dari syirik. Nabi saja baca tiap pagi dan tiap petang. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa. Nanti browsing saja, kalimatnya beda-beda nanti ya. Doa perlindungan dari syirik. Nabi setiap pagi, setiap sore selalu baca itu. Riya, syirik kecil ya, yang menghambat, yang membuat kita tidak mukhlasin. Sekali lagi tadi ya, syirik. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mempersekutukanmu yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui, dan aku mohon ampun atas hal-hal di mana aku mempersekutukanmu yang aku tidak tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan aku mohon ampun ya Allah ketika aku mempersekutukan kamu, engkau dan aku tidak tahu itu ya Allah. Ya. Nabi saja selalu baca itu. Nabi selalu baca itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Ya. Itu yang diajarkan dalam tafsir Al-Ma'ani dan juga beberapa tafsir yang lain. Bang Ayu, keluarga semua yang dimuliakan Allah. Bahasan ini sekali lagi untuk mengambil ibrah ya. Apa yang dirasakan oleh keluarga, saudara, keluarga kita yang sedang haji di hari tasyrik 11, 12, 13, sebetulnya pesannya ini. Ya, bahwa setan itu datang terus-menerus dan kita harus lawan. Macam mana cara melawannya? Kurang lebih setidaknya beberapa poin tadi itu ya. Ini juga ingin tadi ya, jangan kita merasa akulah baik, kemudian akulah soleh, akulah soleha, akulah puasa, akulah baca Quran, akulah inilah itu, kemudian merasa tidak akan diganggu setan lagi. Jangan ya. Dalam kondisi lagi elok-elok tiba-tiba bisa kayak gitu berubah. Lagi solehnya anak ngisi pengajian tiba-tiba marah misal gitu. Itulah gawe setannya. Tidak berhenti dia segala cara ya. Maka ingat tadi ya 5. Milikilah amal rahasia, amalul khafi. Lalu yang kedua tajdidun niyah, selalu berbaharui niat. Ya, yang ketiga ittihamun nafs, ya, selalulah dalam diri ini hadirkan bahwa kita selalu punya kekurangan. Yang keempat tadi mulazamah, qiraatul Quran wa dzikir, selalu lazim merutinkan membaca Al-Quran dan berzikir. Dan yang keempat minta sama Allah. Nanti kalau doa yang silakan minta dengan doa masing-masing, tapi Nabi ajarkan, contohkan misal satu doa yang kami baca tadi. Semoga bermanfaat. Browsing. Ada. Kayak kita cari di. Istilah doa. Jadi saya tahu masalahnya itu kenapa di ayat 17 Al-Fatihah itu kan pakai ini satunya, yang satunya pakai an, setelah pakai an. Jadi kalau min ini Bang, ini konfrontatif dia kalau dalam tafsir disebut. Jadi langsung memang dibuat kita itu ragu, langsung gitu. Pikiran kita nih, yo apa tidak gitu. Kalau urusan cinta dunia langsung dimasukkan itu rasa cinta itu. Nah, kalau wa'an ini hanya melalui. Jadi ini
jalurnya itu pelan-pelan gitu, tanpa sadar kita, tidak terasa di kita, tiba-tiba. Jadi ini lewat bisikan-bisikan halus, nian, lembut caranya. Itu kata ulama yang membedakan antara mimba ini min dengan an itu bang. Itu bang. Jadi kalau kanan kiri itu lembut dia caranya. Tidak sadar kita, tiba-tiba kita sudah tergoda, tertipu sama dia kan. Tiba-tiba awak lah terjebak, awak lah terjerumus kan. Astagfirullah. Demikian ya. InsyaAllah ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Sekali lagi kita mengambil ibrah dari ibadah haji di hari tasyrik itu, tanggal 11, 12 dan 13. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.